105,4 BFM Radio Musik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar DP Mania? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat walafiat. DP Mania hari ini seperti biasa setiap hari Rabu Hendra hadir bersama sang profesor di Haryono Show. Nah, hari ini kayaknya spesial banget ya. Kita selalu hadir spesial ya bersama sang profesor juga tamu-tamu istimewa. Tapi Prof sebelum ngobrol dengan ini udah nggak asing lagi ya DP Mania ya, karena hadir setiap di Haryono Show itu setiap hari Rabu ada Masya dan Trilogi siap selalu update ya Prof ya. Masa siap. Bersama timnya ya. Apalagi di kurikulum Merdeka masih ada pendaftaran khusus ya Dan sampai ini tanggal harus 31 dikejar ya. ini kan Iya, masih betul. ada 2 minggu ya Pak Abjad. Masih ada 2 minggu. Prof sebelum ngobrol-ngobrol lebih jauh di Haryono Show kan hari ini juga ada istimewa nih Prof. Nah, peringatan 100 tahun almarhumah Raden Ayu. Iya, saya Haja dengar Siti mulai Hartini. hari Minggu yang lalu ya. Betul, tanggal Hari 20 Prof. Minggu, ada semacam Ada bazar Prof. Ah. Bazar tanaman bunga anggrek Ya. di Taman Anggrek Indonesia Permai. karena Nah, Ibu Tin itu memang Iya. sangat suka dengan bunga-bunga begitu. Iya, Dan hari ini masih anggreknya masih dilombakan juga. masih itu hari Minggu dimulai ya Prof tanggal 20. Terus hari Senin tanggal 21-nya juga ada lombanya ya Prof ya. Hari Selasanya rangkaian acara juga ada penilaian lomba. Nah, hari ini Rabu tadi kru Radio DFM juga mengikuti acara donor Oh, darah bagus, Prof. bagus. Karena Iya. ini termasuk juga kalau beliau masih hidup hari ini 100 tahun ya. Betul. Iya, hari ini kegiatan di Green Terrace ya, donor darah. Ada Mania juga mungkin sebagian ada yang mengikuti donor darahnya ya di sana ya Prof ya. Nah, nanti karena hari ini sampai sore nih Prof. Karena kan sekaligus peringatan juga yang ke-55 tahun Yayasan Harapan Kita Prof. Jadi Iya. 55 tahun Yayasan Harapan Kita, 100 tahun Ibu Tin ya. Ya, betul. Nah, mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Prof ya. Mudah-mudahan beliau di tempat yang sangat indah di surganya Amin. mendapat doa dari kita semua. Amin. Karena memang jasa-jasanya tidak bisa dilupakan. Iya. Mulai dari kegemaran beliau dengan anggrek dan Iya. juga mewariskan yayasan Iya. Ria Pembangunan yang Iya. sampai sekarang masih berjalan dengan baik. Iya, baik. Dan nanti di akhir acara tuh Prof ditutup dengan potong tumpeng Prof. Betul, betul. Sore hari ini ya Prof Nanti ya. malam ya. Iya, setelah tahlilan ya untuk kelahiran almarhumah Ibu Negara Raden Ayu Haja Siti Hartinah Soeharto ya Prof ya. Dan juga sekaligus dirgahayu ke-55 tahun Yayasan Harapan Kita. Kita doakan ya. Ya, amin, amin. Nah, kembali lagi nih Prof. Kita kedatangan tamu istimewa yang selalu hadir, Mas Syabrani. Saya panggilan akuratnya Mas Syab nih DP Mania Mas Syab, ya. ya. Iya, Mas Syab ini kalau nggak salah saya suka sebutnya hampir sama kepala biro kemahasiswaan ya. Betul ya, Mas? Di ini lagi nih biar Mas Syab sendiri. Bener ya? Kepala Biro Admisi dan Pemasaran. Nah, itu. Jadi spesial bagaimana membuka Iya. kesempatan bagi anak-anak muda untuk Iya. masuk Universitas Trilogi. Betul. Karena kesempatan pendaftaran masih sampai akhir bulan Agustus. Iya. Dan di sampingnya ada Mas Irfan ya, bener ya? Betul. Nah, Mas Irfan ini bersama Mbak Asgiani mana nih? Mbak Asgiani Nurfa, tim Merdeka masuk kampus Trilogi. Nah, ini belum masuk ke kamera ya. Yang satu lagi jadi masih Mas Irfan. Kameramen sekarang juga Irfan juga, Prof. Dan DP Mania, kita lagi siaran langsung juga di live IG-nya ya, di 1034 FM Jakarta, terus di channel YouTube-nya 1034 FM Jakarta, dan terima kasih yang mendengarkan via streaming di www.1034fm.com. Nah, kelihatan nggak Prof-nya nih? Nah, ini tamu-tamunya nih lagi live di IG, ini Mas Irfan, Kelihatan nah ini juga. Mas Syab ya. Udah masuk kamera. Masuk udah di sana. Kang Rosi cuman udah berapa hari kita nggak ketemu Kang Rosi. Baik ya, DP Mania juga bisa berpartisipasi, bisa ikutan bertanya, bergabung melalui WhatsApp di 0811999234. Baik, sebelum nanti kita ngobrol bersama mahasiswa yang berprestasi, karena di sini juga ada Mas Irfan, tim Merdeka masuk kampus Trilogi, karena tema kita adalah
paket merdeka dan asyiknya kuliah di Universitas Trilogi. Betul. Gitu ya Prof ya. Nah pertanyaannya nih, Mas Syaf juga nanti apalagi Mas Irfan nih selaku tim Merdeka masuk kampus Trilogi. Waduh, saya juga masuk timnya juga nih. Kita super timnya. Super tim. Iya. Mas Syaf, untuk sampai saat ini bisa diupdate mungkin tadi sebelum kita mengudara 24 jam Bang Hendra katanya gitu ya. Karena sampai tanggal 31 ya terakhir untuk pendaftaran di bulan Agustus ya, nanti dilanjut lagi ya kan. Oke, silakan Mas. Jadi kalau untuk Merdeka masuk kampus tahap di Agustus ini kita buka sampai tanggal 31 Agustus ya. Karena tadi sesuai dengan temanya Merdeka masuk kampus. Jadi semangat kemerdekaan negara Republik Indonesia. Iya. Nah, tujuan awalnya seperti yang sudah pernah kita sampaikan adalah agar bagaimana para lulusan itu tidak ada alasan lagi untuk tidak kuliah. Nah, maka Universitas Teologi sesuai dengan semangat founding father-nya yang juga salah satunya hari ini bersama kita, Prof. Haryono Siono, itu adalah setiap anak bangsa tidak ada lagi yang kemudian tidak bisa untuk melanjutkan pendidikannya. Nah, terutama dalam konteks ini adalah ke pendidikan tinggi. Nah, Teologi memberikan akses seluas-luasnya, Prof. Sehingga dengan apapun potensi yang mereka miliki, nah kita coba untuk kembangkan itu gitu. Oleh karena itu kita membuat, nanti akan dijelaskan oleh Mas Irfan juga sebagai koordinator tim Merdeka Masuk Kampus, ada 17 jalur masuk, Prof. 17 jalur masuk sesuai dengan 17 Agustusnya kita. Nah, dari 17 jalur masuk itulah nanti kemudian Mas Irfan dan tim nanti akan melakukan proses penerimaan mahasiswa baru itu gitu. Jadi dibuka 17 jalur itu 24 jam gitu. Iya, 24 jam. Jadi kita melakukan pelayanan 24 jam, apalagi sekarang dengan kemudahan teknologi yang ada, jadi mereka tanpa harus hari di kampus bisa mendaftarkan diri. Nah, seperti itu. Iya, baiklah, ini tugasnya Mas Irfan nih. Tapi sama yang lainnya juga ya, Prof ya. Tadi ada 17 jalur masuknya lewat mana aja ya? Tadi Mas Syaf juga bilang dicerahkan. Iya, bisa masuk ke jalur itu. Iya, tanpa ke kampus juga bisa masuk gitu ya, misalkan secara online ya. Oke, Mas Irfan silakan. Baik. Nah, untuk jalur masuknya itu memang kan kami ada beraneka ragam gitu ya. Ada 17. Itu salah satunya ada melalui jalur kegiatan sekolah gitu ya, atau esko. Karena memang kami juga mendengar aspirasi dari guru gitu kan, banyak siswa-siswinya yang berprestasi di bidang non akademik. Nah, itu juga kami harus tampung gitu kan. Karena kan prestasi itu tidak hanya di bidang akademik saja, non akademik juga kami bisa terima gitu. Jadi mulai dari apa? Jadi juara voli, juara lari bisa diterima. Olahragaan betul bisa, Prof. Seperti itu salah satunya. Iya. 17 loh, Prof. Coba sebut lagi 17 itu. Iya, selain tadi jalur prestasi. Terus ada jalur influencer. Nah, jalur influencer ini kan memang sedang lagi naik daun, Prof ya, Bang. Jadi memang banyak dari siswa-siswi yang ternyata berpotensi di salah satunya platform media sosial seperti itu. Iya, betul. Nah, itu bisa kami terima juga seperti itu, karena siswa ini juga berpengaruh di bidang pendidikan di sekolahnya ataupun lingkungannya. Jadi siswa itu melalui media sosial mengajak temannya. Betul, sangat bagus seperti itu. Bagaimana hasilnya, bagus? Alhamdulillah sampai saat ini bagus dan sudah ada yang mendaftar, Prof. Seperti itu. Saya menguji mahasiswa di satu universitas itu, bahkan jalur media sosial itu bisa untuk promosi warung kopi. Ya, betul. Jadi kalau warung kopi aja bisa dengan media sosial, dengan sendirinya mahasiswa bisa dengan media sosial. Betul sekali, Prof. Jadi bagaimana hasilnya yang dengan media sosial itu? Cukup bagus? Kita pernah melakukan, jadi setiap akhir penutupan PMB, penerimaan mahasiswa baru, kita melakukan survei, Prof. Nah, salah satu sumbangsi terbesar dari sumber pengetahuan mereka tahu tentang kampus Teologi adalah itu, Prof, dari sosial media. Nah, jadi dari kanal-kanal digital itu termasuk sosial media, mereka tahu tentang teologi. Dan oleh karena itu sampai hari ini kita manfaatkan itu, karena tidak bisa kita hindari, itulah zamannya, Prof ya. Nah, jadi mereka kadang lebih asik di sana, dan kita sampaikan pesan-pesan itu, termasuk tadi programnya Mas Irfan Merdeka Masuk Kampus, kita sampaikan di kanal-kanal digital itu, termasuk di sosial media. Iya.
Wah, itu salah satunya tadi ada melalui medsos, melalui jalur prestasi. Terus ada makanya program radio kita termasuk di situ, masuk iya, di situ. betul di media sosialnya, Bro. Barangkali acara berikutnya nanti sebelum ditutup akhir Agustus, beberapa pelajar yang terkena karena media sosial kita undang untuk siaran ya. Ada program nanti kita undang mereka dan semacam mereka memberikan testimoni lah gitu. Ya, kenapa kok mendengarkan media sosial masuk universitas? Iya, berarti jalurnya khusus sudah. Nah, mungkin jalur yang lain nih dengan instansi-instansi gitu, Mas Sep atau Bang Irfan. Jalur kerjasama ya. Kerjasama instansi. Kita punya banyak juga, jadi instansinya kita lihat juga mulai dari instansi pemerintah maupun swasta. Nah, kan kalau kita lihat sekarang semangat untuk mengupgrade pengetahuan itu sangat tinggi mereka. Tetapi kemudian mereka terkendala dengan waktu. Nah, oleh karena itu tadi dengan program Merdeka Masuk Kampus kita kasih semacam kesempatan mereka bisa kuliah tanpa mengganggu aktivitas kerjanya. Kerja produktif, kuliah bisa selesai tepat waktu. Bahkan tidak hanya tepat waktu, bisa cepat waktu. Nah, kita punya program yang namanya program rekognisi pembelajaran lampau ya. Mas Irfan ya? RPL. Iya. Jadi belajar tepat waktu, cepat juga waktunya. Cepat waktu malah. Jadi cepat waktunya seperti ini, yang biasanya S1 itu 4 tahun itu bisa 2 tahun. Yang biasanya S2 itu 2 tahun, normalnya bisa 1 tahun. Nah, karena memang kemudian pengalaman kerja mereka di masa lampau itu diakui, dikonversikan menjadi satuan kredit semester, sehingga mereka ada beberapa mata kuliah tidak perlu mengambil lagi karena sudah berpengalaman seperti itu. Iya, Prof sendiri di Cicego, Prof S1, S2, 3 dalam setahun ya, Prof ya? 3 tahun itu S1, S2, S3. Itu super cepat. Super cepat ya. Mungkin di trilogi juga ada seperti itu nanti, Prof ya. Sekarang baru ditiru itu. Jadi saya melakukannya pada tahun 69 sampai 72. Sekarang baru kita lakukan di sini. Sini baru dilakukan. Iya. Jadi saya dianggapnya itu nipu-nipu. Enggak nipu-nipu, bener itu. Karena memang semua waktu dimanfaatkan dengan baik. Iya, berarti cepat tadi tuh di trilogi terakhir kan belajar tepat dan cepat ya. Cepat dan tepat. Iya. Mas Irfan, kita punya 2 tetangga yang potensinya besar. Yang satu Kementerian Dalam Negeri, ada pusat latihan. Di situ ada bupati-bupati, ada juga gubernur dan sebagainya yang dilatih secara reguler. Itu barangkali perlu kita berikan penjelasan yang jelas tentang kesempatan Merdeka Kuliah ini. Dan juga satunya Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Nah, itu bisa kita berikan penjelasan khusus, kalau perlu nanti kita atur audiensi gitu dengan teman-teman di sana. Baik, Prof. Itu memang menjadi agenda prioritas kami juga gitu kan, karena secara lokasi juga berdekatan dengan daripada pulang ke rumah, lebih baik di situ mampir ngopi, apalagi mau didirikan warung kopi yang modern. Ngopi sambil kuliah. Ngopi sambil kuliah. Kuliahnya sambil ngopi. Jadi ada informasi juga, Prof, terkait yang Prof sampaikan ya, Mas Irfan. Kita juga bekerja sama dengan salah satu lembaga pelatihan. Dan kita sudah dapat semacam tawaran dari beberapa kabupaten dan kota, Prof. Bagus. Mereka menawarkan masing-masing kabupaten kota itu kan punya aparatur pemerintahan desa. Jadi mereka pengen bagaimana kades-kadesnya itu, kepala desanya itu bisa kuliah lagi. Kan mereka rata-rata tamatan SMA, itu bisa kuliah, dan mereka pengen kuliahnya di teologi gitu. Nah, itu kita coba kembangkan, mudah-mudahan di September ini mereka bisa mulai kuliah di teologi. Makanya barangkali pendekatan dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bisa kita prioritaskan. Iya, benar, Prof. Siapa tahu nanti pada bulan Agustus ini sudah beberapa masuk. Jadi potensinya. Iya, kan kita juga provinsinya sudah banyak ya, Prof ya. Betul. Iya, coba daripada mendirikan pusat latihan di kementerian, kan lebih baik berlatih di pusat latihan yang sudah strukturalnya benar begitu. Langsung mendapatkan gelar akademis ya. Iya, nah Mas Irfan, kan tadi sudah ada kedepannya September ya, kan lebih cepat lagi nih kayaknya harus direspon ya. Ada triknya nggak nih? Karena kan di sini biar mereka juga
lebih merdeka lagi nih masuk kampusnya Trilogi. Betul. Nah. Jadi memang untuk trik, maksudnya dari metode pengajaran Iya. gitu ya intinya seperti itu kami ada dua pilihan untuk perkuliahan. Itu bisa offline ataupun online gitu. Atau bisa hybrid sekali seperti itu. Iya. Karena memang kan tadi yang disebutkan oleh Pak Saf gitu ya. Karena banyak mereka yang sibuk dengan pekerjaannya di kantor, sehingga mungkin kalau untuk waktu ke kampus itu memakan waktu gitu ya, itu kami sediakan atau kami fasilitasi untuk perkuliahan secara online jarak jauh, dan itu menjadi salah satu daya tarik untuk calon mahasiswa yang daftar di jalur ini. Iya, yang di luar daerah aja minatnya begitu tinggi, apalagi yang berlokasi sekitar Trilogi ya Prof ya. Iya. Jadi tidak hanya di sekitar Jakarta, Pulau Jawa, tapi ada yang dari Sulawesi juga, Prof, Kalimantan. Jadi para sudah mulai ada. Iya, sudah mulai berminat mereka untuk melakukan proses semacam kerjasama para aparatur dasarnya untuk kuliah di teologi. Bagus. Dan mudah-mudahan ini menjadi momentum sesuai dengan cita-cita kita bersama, Prof. Bagaimana teologi bisa menjadi semacam sentral pendidikan bagi anak-anak bangsa gitu ya, Prof ya. Betul. Iya. Jadi responnya bagus, minatnya juga harus bagus ya, Prof ya. Iya kan, kalau sudah direspon sudah pasti minat nih. Nah, lebih ditarik lagi gimana nih Mas Irfan? Kan sudah direspon, wah mereka minat nih, apalagi tadi mungkin yang desa tertinggal gitu ya, Prof ya. Triknya ada lagi gak nih Mas Irfan? Ya, benefitnya Mas barangkali. Betul. Ini yang paling penting. Untuk benefit memang kami ada beberapa pilihan. Salah satunya seperti itu ada umum kalau secara reguler itu kami ada yang namanya uang gedung dan juga uang pangkal seperti itu. Nah, kalau misalkan kami sudah melakukan kerjasama dengan salah satu instansi seperti itu uang gedung dan uang pangkal itu tidak kami kenakan seperti itu. Jadi secara biaya juga terjangkau seperti itu. Itu bisa sampai 25 juta itu ya. Betul. Sampai lulus, sampai selesai. Seperti itu. Baik itu yang kami menerima untuk yang S2 dan juga S1 juga kami menerima seperti itu. Untuk yang program ini bisa dicicil juga ya. Betul, bisa diangsur pastinya setiap bulan. Ya, satu semester bisa berapa kali angsuran? 5 kali? Bisa sampai 5 kali, Prof. Gitu. Mudah banget ya, Bro. Coba, Prof. Iya. Kuliah seperti pergi ke warung kopi. Jadi setiap kali bayar itu seperti minum kopi saja. Iya. Itu sudah kuliah 1 semester. Bagi yang kerja juga kan mereka bisa bayar kuliah sesuai dengan skema penggajian mereka. Gajian dulu baru bayar kuliah. Jadi semuanya bisa dikondisikan gitu, sehingga tidak mengganggu semacam arus kas mereka kan, Prof. Iya. Iya nih Mas Irfan berarti update 24 jam ya. Betul. Lagi merem sebentar gitu, langsung diupdate ya. Iya kan. Untung sekarang sudah sistem digital ya, Prof. Sistem digital. Jadi bisa dilihat sudah bayar atau belum itu dari sistem itu. Kalau dulu manual itu kalah kabut ya. Itu manajemen yang harus kemarin ya kita undang juga ya akuntansi Ibu siapa tuh yang Novita. Iya, Ibu Novita sana yang Prof itu datang hadir ke sini ya, Prof ya. Nah, Mas Irfan, untuk websitenya deh ya, kan ini pasti DP Mania nih yang putra putrinya, waduh saya tertarik. Nah, kan tadi ya sudah direspon, tertarik, minat, masuk dong. Jadi mahasiswa baru ya. Betul. Iya. Baik, untuk pendengar yang ingin mendaftar di kampus Universitas Trilogi bisa langsung kunjungi website kami di pmb.trilogi.ac.id seperti itu. Dan kami buka 24 jam untuk pendaftarannya. Tuh, kemudahan deh pokoknya semuanya merdeka masuk Dan kampus. tidak usah datang ke kampus. Betul sekali, Prof. Bebas formulir, bebas biaya gedung, ya Prof ya. Terus juga nanti dosen-dosennya juga cantik dan ganteng. Terus kampusnya juga bisa kalau healing dulu gitu ya. Jadi yang menentukan 2 tahun, 3 tahun di S1-nya itu siapa yang menentukan? Iya. Itu kalau untuk program yang tadi RPL, mereka dilakukan proses asesmen, Prof. Jadi dari hasil asesmennya itulah dari kita lihat pengalaman kerjanya, sertifikasi yang pernah mereka dapatkan gitu kan, ataupun dalam bentuk apapun itu nanti dilakukan proses asesmen. Nah, asesornya ada dari kampus kita Trilogi. Nah, di situ nanti dilihat
berapa persen yang kemudian mereka bisa diakui. Nah, sehingga baru diputuskan, di SK-kan dan kita laporkan ke kementerian terkait. Yang bersangkutan bisa 2 tahun atau bisa 2,5 tahun seperti itu. Jadi mahasiswa yang mendaftar itu dikasih tahu kamu punya pengalaman apa saja. Nah, itu perlu ditulis dalam tulisan 10 halaman atau 1 halaman atau. Ya, jadi tergantung dokumen-dokumennya, Prof. Misalkan kalau dokumennya itu terkait dengan sertifikasinya, berarti kan cukup mereka melampirkan sertifikatnya gitu. Nah, kalau kemudian itu berkaitan dengan kinerjanya, berarti kan semacam ada laporan kinerja dari perusahaannya, Prof, seperti itu. Jadi perlu diketahui direkturnya memang. Iya, direkturnya. Jadi dari berbagai sisi itu kita nilai, karena memang kita pengen menghargai mereka atas pengalaman mereka gitu. Betul. Iya. Kan ada yang bilang pengalaman lebih berharga daripada. Oh, dia lebih berpengalaman. Pengalaman yang ilmiah ya. Iya, pengalaman yang ilmiah. Baik, sebelum kita masuk di segmen yang ketiga, karena kan selain ada Mas Irfan, ada Mbak Azkiani Nurfa yang dia nggak masuk kamera nih, DP Mania. Nanti bakal masuk kamera juga ada Mas Akmal ya. Nah, ini mahasiswa berprestasi dan menerima beasiswa tuh, Prof. Di segmen ketiga mungkin nanti kita hadirkan masuk di frame kita ya. Nah, untuk Mas Irfan, sampaikan lagi deh. Yang tadi kan ada 17 jalur di 17 Agustus kemarin, apalagi ada kemarin ya Mas Ap ya. Pas tanggal 17 itu ada dapat apa tuh? Ya, dapat sesuatu. Silakan tambahkan. Iya, baik, terima kasih. Baik, untuk pendengar semuanya, jadi kami masih membuka pendaftaran untuk Universitas Trilogi sampai dengan 31 Agustus itu melalui jalur Merdeka Masuk Kampus gitu. Jadi bagi pendengar dan juga teman-teman semuanya yang ingin masuk ke Trilogi bisa menggunakan jalur dari kegiatan eskul sekolah atau OSIS atau eskul yang lainnya, kejuaraan voli bisa atau olimpiade bisa gitu. Jadi tidak hanya nilai rapot yang kami lihat, tapi pengalaman atau prestasi non akademik kami juga lihat seperti itu. Dan juga dapatkan keuntungan sampai dengan 31 Agustus, yaitu bebas uang gedung, uang pangkal, formulir juga pastinya gratis. Dan yang paling penting, biaya kuliahnya pasti bisa dicicil setiap bulannya. Seperti itu, Pak. Dan langsung ke websitenya? Langsung di website di pme.trilogi.ac.id. Nah, keren kan, Prof? Lebih keren lagi nanti kita di segmen ketiga menghadirkan mahasiswa yang berprestasi nih, Prof, yang mendapatkan beasiswa ya, Prof ya, ya Mas Ap ya. Ya, di kan DP Mania Hendra balik lagi bersama sang profesor dan masih di Haryono sekali Show. ini dengan mahasiswa berprestasi. Iya, dengan mahasiswa yang berprestasi ada Mas Akmal, ini berprestasi dan juga mendapatkan atau penerima beasiswa. Dan masih ada satu lagi, Prof. Ini tim Merdeka Masuk Kampus, setelah tadi kan Mas Irfan. Nah, sekarang wanita cantik, Bro. Makanya saya suruh duduk di dekat saya. Iya. Oke, di sampingnya Profesor ada, saya manggilnya apa nih? Di sini kan Azkiani Nurfa. Panggilnya apa? Aski biasanya. Aski, Pro. Aski ya. Iya. Coba Aski ceritakan apa tugasnya. Jadi di sini aku salah satu timnya Pasyap ya. Iya. Aku di bawah naungannya Pasyap. Di sini bertugas untuk kegiatan PMB kayak gitu sih. Sama alhamdulillahnya dijadiin koordinator untuk tim digital marketing. Apa itu maksudnya? Ya, jadi kita ada sebuah program di mana kita manfaatkan mahasiswa-mahasiswa digital marketing. Kita bentuk jiwa kepemimpinannya, jiwa marketingnya kayak gitu. Kayak misalkan untuk saat ini kan kita lagi gencar-gencarnya ya untuk pemasaran di beberapa platform. Kayak salah satunya kita memanfaatkan media sosial Instagram, TikTok gitu. Terus juga saya ditugaskan untuk menjadi koordinator pengelolaan data. Jadi kalau sudah marketing pakai media sosial itu ukurannya jangan orang itu mengerjakan satu, tapi berapa banyak yang dia cover itu. Jadi berapa banyak tiap hari berapa topik yang keluar gitu. Bahwa kalau topiknya satu itu selesai sudah dibaca selesai. Tapi topiknya angle-nya dilihat dari muka, dilihat dari samping, dilihat dari kiri, dari kanan. Sehingga topik yang satu itu bisa dilihat dari beberapa sudut, minimal 8 kali sudut ya. Betul sekali. Jadi cakupannya juga lebih luas. Betul. Oh, jadi dilihat pagi-pagi bagaimana
lagi tertutup awan, siangnya awannya udah hilang karena kena sinar matahari kan, begitu kan? Padahal yang dilihat itu juga, jadi nggak ada apa-apa, tapi siangnya kelihatan karena awannya sudah tidak ada. Kamu pakai begitu juga? Iya, betul sekali. Sekarang Oke. cuacanya lagi mendung, Pak. Ya, jadi Polusi. satu topik beritanya pagi ada, siang ada, sore ada, malam ada. Ya. Begitu malam udah kelihatan lagi. Apakah Universitas Trisakti lenyap dari udara? Kayak begitu kan? Jadi untuk program kita di 3D Match, kita bilangnya 3D Match, Pak. Prof. Jadi untuk program di 3D Match ini kita memanfaatkan platform media sosial. Kemudian kalau di sini aku bertugas untuk mengelola datanya. Jadi ada beberapa data yang diberikan dari universitas yang kemudian kita kelola, kemudian saya manfaatkan tim digital marketingnya untuk di WA Blast gitu. Dan alhamdulillahnya memberikan dampak positif bagi universitas, terutama di bagian pendaftaran online ya. Untuk pendaftaran kali ini memberikan pendapatan yang cukup sih untuk program ini gitu. Kamu berikan feedback kepada SMA yang ada. Jadi misalnya SMA 7, rupanya hari ini ada keluar dari SMA 7 ada 2 calon mahasiswa, sehingga SMA-nya senang. Kalau perlu diberi semacam pesan-pesan khusus pada kepala sekolahnya. Kalau ketahuan nama kepala sekolahnya, terima kasih Pak Kepala Sekolah Pak Haryono, ini terima kasih ada 7 mahasiswa dari sekolah Bapak. Lalu ditunggu responnya. Kalau tidak ada respon, diulangi lagi paginya. Pak, kemarin saya kirim WhatsApp kok nggak dijawab, gitu. Apa perlu saya datang gitu ya? Lalu ditanya, Bapak punya anak yang sudah lulus sarjana atau belum? Saya belum punya pacar. Gitu. Itu kan sebagai titik balik ya Prof Iya, ya. untuk Satu penghargaan juga untuk gagalan, iya. supaya ada respon. Wah, ini bagus juga mahasiswi ini. Tuh, dapat masukan dari Prof, bener juga ya. Boleh Mbak. nanti dicoba. Coba nanti. Dikira kelihatannya akan guyon. Ini guyon apa ini? Ini serius ini. Gitu ya. Kalau diseriusin gimana, Pak? Ya lalu direspon, banyak dinilai. Kalau dinilai yang banyak dinilai itu ketemunya paling bagus. Tapi kalau dinilai cuma 1, belum tentu bagus. Itu Oke. kalau ilmu statistik begitu. Jadi dinilai banyak tapi dipilih 1. Itu bagus. Oke, keren ya. Sekarang modelnya tadi kata Mbak Aski, model 3D Match ya. 3D Responnya Match. banyak. Alhamdulillah. Kan jadi datanya ada di Mbak Aski nih Prof ya. Tapi ya itu sekali lagi, jangan respon itu karena saya sudah mengerjakan, bukan. Tapi respon dari yang dikerjakan itu ada hasilnya atau tidak. Oke. Tapi kalau saya yang mengerjakan, belum tentu ada respon. Tapi kalau yang merespon itu yang kita catat, nah itu betul-betul responnya bagus. Oke. Sudah banyak kan yang merespon kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi bilang cukup Prof, banyak dong gitu. Iya banyak. Banyak ya? Iya. Oke. Oke. Sekarang kita ke Mas Akmal nih Prof, mahasiswa Silakan, Mas berprestasi Akmal. dan penerima beasiswa nih Prof. Saya perlu minta nomor WhatsApp-nya nih. Biar saya juga ikut berprestasi Prof. Anak saya nanti. Caranya gimana? Nah, Mas Akmal ini mahasiswa berprestasi dan menerima beasiswa di kampus Universitas Trisakti. Kok bisa? Nah, mungkin dari ininya dari mana dulu, dari awalnya gitu. Oke. Nah kalau dari saya sendiri, ketika itu pertama jadi mahasiswa berprestasi dulu Pak. Ya jadi sebelum dapat juara untuk mahasiswa berprestasi di tingkat universitas itu saya itu tadinya cuma ikut kayak kegiatan-kegiatan sosial aja gitu. Nah ketika itu berpikiran muncul kalau misalnya kegiatan sosial aja tapi nggak punya prestasi juga itu kayak sama aja gitu. Nah akhirnya dari situ saya berpikiran untuk meningkatkan lagi prestasi saya gitu dengan cara apa gitu. Nah alhamdulillahnya di kampus juga difasilitasi, terus juga di dalam ruang kelas ketika kita belajar juga difasilitasi ketika berkuliah di Trilogi. Salah satunya misal ketika saya berada di satu kelas mata kuliah tertentu, itu dari saya sendiri tuh untuk mencoba aktif di dalam kelas karena
dengan kita aktif di dalam kelas dan juga kita semangat dalam belajar, itu salah satu poin penting buat kita menjadi mahasiswa berprestasi. Dan ketika ada pemilihan mahasiswa berprestasi, alhamdulillahnya saya kepilih untuk mewakili dari Trilogi seperti itu. Dan bukan hanya dari Trilogi aja gitu berprestasinya, saya juga alhamdulillahnya mendapat gelar Duta Inspirasi DKI Jakarta. Wow. Jadi itu dari luar kampus gitu. Jadi saya mewakili kampus untuk mencoba ke Duta Inspirasi Indonesia di tingkat Provinsi DKI Jakarta, dan alhamdulillahnya itu mendapat gelar di 2021 sampai 2022 seperti itu. Terus beasiswanya nih? Nah, kalau beasiswanya itu saya dapat dari Bank Indonesia. Kalau mungkin teman-teman sobat pendengar juga tahu ya, dari Genbi, itu generasi baru Indonesia yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Nah, itu saya dapat beasiswa itu dari semester kemarin. Tapi sebelum dari beasiswa Bank Indonesia juga udah dapat beasiswa juga dari Yayasan Beasiswa Jakarta. Kayak gitu, Pak. Wah, Prof, ternyata Syaratnya apa syaratnya? Iya. Nah, syaratnya teman-teman, yang pertama itu kalau misalnya mau dapat beasiswa di Bank Indonesia, sebenarnya ini harus kerjasama dulu, Pak Prof, antara kampus sama Bank Indonesianya. Jadi antara kedua belah pihak itu harus bekerja sama dulu supaya terjalin beasiswa Bank Indonesianya gitu. Nah, kalau misalnya dari teman-teman di kampusnya itu belum kerja sama Bank Indonesia, itu belum bisa difasilitasi oleh Bank Indonesia. Jadi mungkin teman-teman yang di kampusnya itu belum kerjasama dengan Bank Indonesia, usahakan buat mengajukannya ke kampus supaya bisa juga menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, setelah udah kerjasama antara kedua belah pihak, itu akan diadakan seleksi lagi di tingkat universitas untuk menjadi penerimanya. Jadi kita saingan itu teman-teman di kampus sendiri, bukan dari kampus luar. Karena pastinya dari beasiswa Bank Indonesia ini tuh dia memberikan kesempatan kepada 50 mahasiswa yang ada di kampus tersebut untuk menerima beasiswanya, dan salah satunya alhamdulillah saya tergabung ke dalam penerima beasiswa Bank Indonesianya. Jadi dari kampus Trilogi ada 50 mahasiswa. Iya, betul, Prof. Ada 50 mahasiswa. Banyak ya, Prof. Kayaknya makin bertambah nanti, Prof. Jadi ini harus ditonjolkan, artinya ditonjolkan ke sekolah-sekolah menengah atas ya, bahwa kesempatan itu tidak harus membayar sendiri. Sudah di korting, tidak ada uang gedung, tidak ada uang pangkal, boleh dicicil, masih ada kesempatan. Iya, betul. Ya, kan? Nah, ini untuk Mbak Aski, tim Merdeka Masuk Kampus. Ya, sampaikan lagi nih untuk DP Mania, ya mungkin harus bisa berprestasi juga dong, seperti Mas Akmal. Gimana juga? Iya, benar sekali. Kadang-kadang kan ada ya pendaftar yang nanya, beasiswa apa sih yang ada di kampus gitu ya. Kadang-kadang bisa nggak sih KIP atau apa gitu kan peluangnya. Mungkin bisa dilihat dari Akmal sendiri, dari beasiswa itu nggak cuman KIP aja atau KJMU ya. Ada juga di bagian apa? Beasiswa Bank Indonesia. Beasiswa Bank Indonesia kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk tetap daftar di pmd.trilogi.ac.id. Iya, itu formulanya kan sampai tanggal 3. Ini formulir yang terbaru apa nih playernya nih? Ini yang terbaru. Samakan lagi dong buat DP Mania yang ini masih agak kebingungan nih kemarin, yang putra-putrinya yang baru lulus dan sederajat gitu ya. Iya. Ayo dong, ajakan lagi gitu. Jadi untuk pendaftarannya itu kita sampai tanggal 31 Agustus 2023. Kita udah free formulir, free uang pangkal, free uang gedung kayak gitu. Dari formulirnya juga bisa diisi lewat jalur online. Jadi nggak perlu capek-capek ke kampus, bisa dan secara online. Tapi kalau ke kampus juga bagus karena jalan ke kampusnya bagus. Iya. Ya, lalu nanti bisa mampir ke makam pahlawan, berdoa lebih dulu pada pahlawan bangsa, siapa tahu mendapatkan restu lalu bisa diterima di Trilogi bakal calon pahlawan, kan begitu. Iya. Terus pulangnya beli durian, jangan lupa. Iya. Di depannya ada durian, begitu. Lalu di sebelah lagi kalau makan minum ada. Nah, nanti kalau mampir, kalau warung kopinya udah jadi, warung kopi di Trilogi. Iya. Baik. Wah, ini kita langsung segmen terakhir ya Kang Dede ya. Iya deh. Sebelum closing DP Mania,
ini ada statement juga nih, dan DFM Mania juga nanti bisa nontonin channel YouTube-nya ya, 1034 DFM, untuk bisa menyaksikan tayangan ulang di talkshow-nya Haryono Show ya Prof ya. Sebelum saya nanti ke Mbak Aski, Mas Akmal, yang disampaikan untuk DFM Mania semuanya biar berprestasi dan juga mendapat beasiswa ya, terutama di kampus Trilogi. Nah, teman-teman sobat DFM Mania, untuk mendapatkan atau menjadi mahasiswa berprestasi atau mendapatkan beasiswa itu perlu ditanamkan dulu dalam diri kita itu mau seperti apa ke depannya. Dan kita kan pastinya mau kuliah tapi tanpa memberatkan orang tua. Nah, salah satunya itu dengan kita menjadi mahasiswa berprestasi dan juga menjadi penerima beasiswa itu bisa mendukung kita kuliah sampai lulus gitu. Nah, salah satu caranya itu dengan tanamkan dulu dalam diri kita kuliah yang benar-benar, terus sama ketika kita sedang menjalankan sesuatu itu kita harus fokus ke satu tujuan. Karena kalau misalnya teman-teman pikiran yang gak fokus, terus juga teman-teman juga gak percaya diri sama diri sendiri, itu gak bakal dapat gitu untuk menjadi mahasiswa berprestasi atau penerima beasiswanya. Dan tentunya juga diseimbangkan dengan soft skill, hard skill, dan tentunya dari kompetensi sesuai dengan bidang teman-teman masing-masing. Seperti itu. Intinya tetap semangat dan pantang menyerah buat kita menjadi seorang mahasiswa berprestasi dan penerima beasiswa. Seperti itu. Jadi harus ada komitmen yang tinggi ya. Dan fokus tujuan ya Prof ya. Orang tua sendiri gimana Bang? Sekaligus harus ada dimensi waktu. Saya mencapai ini untuk setahun atau 2 tahun. Kalau tidak ada dimensi waktunya, ya saya nanti seumur hidup akan tercapai begitu. Itu sudah ngawur itu. Betul kan? Iya betul ya. Betul. Orang tua sendiri gimana? Nah, alhamdulillah orang tua selalu mendukung apapun kegiatan yang saya lakukan. Kan saya juga organisasi juga ikut, terus kuliah, magang gitu. Nah, orang tua alhamdulillahnya mendukung semua yang saya lakukan. Dan ketika mendapatkan beasiswa, respon dari orang tua juga senang banget gitu, katanya bisa mengurangi biaya kuliah dari orang tua juga. Dan alhamdulillah juga saya bisa membayar biaya kuliah juga dari berbagai sumber dana yang saya dapatkan kayak gitu. Iya, hebat. Selamat ya. Terima kasih Pak Prof. Mbak Aski, tadi kan kalau Mas Irfan bilang ada 17 jalur. Benar. Sampaikan lagi buat DFM Mania dan statementnya juga ya di Haryono Show. Silakan nih. Jadi jangan lupa untuk para pendengar radio, untuk saat ini Trilogi masih buka pendaftaran periode 1 sampai 31 Agustus, yaitu program Merdeka Masuk Kampus, yang mana ada 17 program jalur bisa masuk kampus tanpa tes di Universitas Trilogi gitu. Salah satunya kayak misalkan tadi yang bisa disampaikan oleh Mas Irfan ya, terkait prestasi di sekolahnya, kemudian juga jalur ekstrakurikuler gitu kan, jalur kerabat guru juga bisa loh Pak, influencer juga. Kalau yang pada punya Instagramnya followersnya tinggi, punya tiktokers juga, jadi tiktokers itu bisa masuk di Trilogi dengan jalur 17 tiket tersebut kayak gitu sih. Dan masih banyak beberapa jalur, 17 jalur yang sudah kita tetapkan, bisa dicek aja di Instagramnya di Trilogi_Unip, bisa di follow tuh, gampang ya. Oke, diulang lagi tadi, jelaskan Trilogi_Unip. Jadi media sosial itu jangan dianggap terlalu jahat. Karena kalau media sosial digunakan dengan baik, itu bisa masuk Universitas Trilogi. Iya, betul banget. Apalagi kalau ini teman-temannya juga dikasih pesan, masukkan teman-temannya masuk ke Trilogi. Nah, pesan itu lewat jalur media sosial. Oke, ada yang mau ditambahin lagi Mbak? Ya, sebelum closing, tadi kan masukan dari Prof bagus banget tuh ya. Betul. Mungkin ke sekolah-sekolah yang mahasiswanya muridnya jadi mahasiswa Trilogi, ada responnya yang baik gitu ya. Benar sekali. Nanti kita implementasikan kembali. Jadi teman membawa teman. Teman bawa teman, jadi jangan lupa. Oke, baik DFM Mania.
Dan kita harus closing nih Prof ya. Ya, nanti minggu depan lagi ya kita ajak yang mahasiswa barunya ya Prof ya. Sama mungkin sekolah yang terbanyak nih muridnya masuk di kampus Universitas Geologi ya. Apalagi dengan sistem cepat tadi ada 3D Maths ya. Mungkin juga bisa diajak kepala sekolahnya yang memasukkan dia. Iya, ya Mas Sat ya. Iya, oke deh. Kalau gitu sukses nih ya untuk tim Merdeka Masuk Kampus ya, Mas Irfan, Askia juga yang lainnya. Ya juga terima kasih buat Mbak Rahmat terus berprestasi ya. Amin. Terima kasih Pak. Terus berprestasi dan juga terus mendapatkan beasiswa ya Prof ya. Betul. Iya. Karena simpatisan itu bukan saja dari trilogi, juga dari Bank Indonesia, juga dari perusahaan, juga dari macam-macam. Oke. DP Mania, terima kasih kebersamaannya. Sekali lagi ingat ya buat putri-putrinya DP Mania, nggak usah khawatir, langsung aja ada 17 jalur masuk kampus ya. Apalagi tim Merdeka Masuk Kampusnya tadi juga sudah menyampaikan. Di websitenya aja langsung sekarang dibuka di Instagramnya aja nih biar lebih jelas biar lebih jelas ya di IG-nya. Oke, sebutin lagi di di trilogi underscore unip. Oke, di trilogi underscore unip ya, dan DP Mania juga trilogi underscore unip. Iya, langsung di follow ya. Oke DP Mania, terima kasih yang sudah mendengarkan via streaming di www.1034fm.com, di IG-nya juga ya 1034fm Jakarta. Nah nanti bisa nonton tayangan kita di YouTube-nya 1034fm ya Prof ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Askia terima kasih, Akmal terima kasih, Mas Syaf juga, Bang Irfan. Merdeka. Saya pamit bersama sang profesor di Haryono Show. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.